sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Tentu semua sehat-sehat. Sekarang Cik mau tanya, Cik Gaby apa kabar? Sehat. Cik Jenly? Oke, semua adik-adik yang di rumah tentu semua sehat. Nah, sebelum kita beribadah, Cik mau ingatkan, adik-adik yang di rumah sudah siap untuk beribadah? Sudah duduk manis, sudah pakai baju rapi, sudah siapkan Alkitab? Kalau sudah siap semua, kita akan mulaikan ibadah kita di sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Adik-adik diundang berdiri, kita angkat pujian, beragam-ragam kita hadir di sini. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan kita semua sama, tak ada yang berbeda. Kita bersaudara di dalam Tuhan, karena kita percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Haleluya, beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan kita semua sama, tak ada yang berbeda. Kita bersaudara di dalam Tuhan, karena kita percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Ya, kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian. Na 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 na. Na na na, hatiku girang. Na na na, hatiku riang. Na na na, karena ku anak Tuhan.
Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa buka yang akan dibawakan oleh teman kita Clancy. Kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami agar bisa selesai dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih adik Clancy. Kita akan sambut dengan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus.
saat ini kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Buat adik-adik yang di rumah, siapkan hati untuk berdoa, mengakui segala kesalahan yang sudah adik lakukan. Mungkin ada yang melawan mama dan papa di rumah, yang so berkata kasar pada mama dan papa, pak kakak atau pak adik yang di rumah. Saat ini kita akan berdoa bersama dalam doa pengakuan dosa. Dan doa pengakuan dosa saat ini akan dibawakan oleh Encik Gaby. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Jemaat Immanuel Bahu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengaku setiap salah kami, setiap dosa yang sudah kami perbuat yang melawan kehendak-Mu. Pada saat ini kami mohon ampun untuk segala dosa yang sudah kami lakukan. Biarlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan Engkau memuliakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Encik Gaby. Nah, adik-adik sudah mengaku dosa, berarti jangan berbuat kesalahan yang sama lagi. Dan kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Cuip-Cuip Pam-Pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Saat ini kita akan masuk dalam cerita dan kita akan menyanyi lagu Betapa Ku Bangga. Dan buat adik-adik yang di rumah sudah siapkan Alkitab. Nah, kalau sudah siapkan Alkitab, orang akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Encik Laura Anderson. Untuk itu adik-adik sudah boleh bersiap dan kita angkat pujian Betapa Ku Bangga. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Semua orang menyaksikan dan mendengar sabdanya, tertulis di dalam Alkitab. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Semua orang menyaksikan dan mendengar sabdanya, tertulis di dalam Alkitab. Baiklah adik-adik semua, mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya semua ambil sikap berdoa, kita akan berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami bersyukur saat ini kepadamu Tuhan, karena waktu dan kesempatan bagi kami semua anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu untuk beribadah kepadamu. Terlebih Tuhan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus mau bersabda bagi kami semua, memberi kami roh hikmat, agar kami boleh mengerti cerita firman-Mu.
Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik semua, mari kita membuka kitab Nehemia. Kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19. Semuanya silakan membuka Alkitab. Kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19. Enci akan membacakan buat kita semua, adik-adik bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Dengan judul, Sikap Nehemia yang Tidak Mencari Keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku
orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Nah, adik-adik semuanya sudah melihat tayangan video tadi toh? Bagaimana DP cerita? Bagus enggak? Pasti bagus. Karena cerita tadi tentang seseorang yang punya kepribadian yang sangat mulia. Masih ingat adik-adik DP nama siapa tadi? Seorang bupati di tanah Yehuda yang bernama Nehemia. Ya, Nehemia adik-adik adalah seorang yang takut akan Allah. Jadi cerita tadi menggambarkan bagaimana Nehemia punya kepribadian yang rela berkorban untuk rakyatnya. Dia punya kepribadian yang memperdulikan orang lain. Dia tidak mengingat kesenangan dirinya sendiri, tetapi dia melihat penderitaan rakyatnya yang seperti apa. Sehingga apapun yang ia miliki yang menjadi haknya, dia tidak nikmati itu sendiri adik-adik. Tetapi dia berikan itu kepada rakyatnya. Betapa besar kepedulian Nehemia, betapa besar pengorbanan Nehemia untuk rakyatnya. Karena apa adik-adik? Dia takut akan Allah. Dia takut akan Allah sehingga ia harus mengasihi sesamanya. Dia mengasihi sesamanya dengan dia memberikan apapun yang ada padanya kepada rakyatnya. Jadi dia tidak sombong, dia tidak memandang tinggi kedudukannya sebagai seorang bupati. Tetapi dia menempatkan dirinya setara dengan rakyatnya adik-adik. Dia tidak ingin rakyatnya menderita. Dia hidup berkelimpahan harta tetapi rakyatnya menderita. Tidak adik-adik, dia tidak seperti itu. Nah demikian pula adik-adik, ada satu gembala kita yang rela berkorban untuk manusia. Adik-adik ingat siapa itu? Iya, tentu saja dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang rela berkorban untuk manusia, menebus dosa umat manusia lewat kematiannya di kayu salib. Benar adik-adik. Dia memberikan darahnya, dia memberikan tubuhnya supaya kita umat manusia boleh menerima keselamatan. Demikianlah juga dengan Nehemia. Dia tidak melihat dirinya sendiri, tetapi dia mensejahterakan rakyatnya. Itulah juga Tuhan kita Yesus Kristus yang mau memberi hidupnya untuk manusia. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, dari tayangan yang sudah kita lihat tadi bersama-sama, dari cerita yang sudah adik-adik dengar, apa adik-adik yang bisa adik-adik petik dari cerita ini? Enci mau bertanya adik-adik. Siapa adik-adik? Atau siapa saya? Adik-adik bisa bertanya kepada diri sendiri, siapa saya? Mungkin adik-adik di rumah akan menjawab, saya Rafa, saya Priska.
Tidak salah adik-adik, itu adalah nama adik-adik semua. Tetapi yang Cik maksud, siapa adik-adik sebenarnya? Dari dalam hati adik-adik, jikalau melihat cerita firman Tuhan tadi, Enci ingin adik-adik memberi satu jawaban. Saya adalah anak Tuhan. Jikalau saya adalah anak Tuhan, berarti saya hidup takut akan Tuhan. Benar tidak adik-adik? Ya, karena saya adalah anak-anak Tuhan, maka kepribadian saya sehari-hari akan seperti siapa adik-adik? Ya, seperti cerita kita tadi. Seperti seorang Nehemia, seperti seorang gembala agung yaitu Yesus Kristus. Yang mau mengasihi sesama, yang mau peduli dengan sesama, yang mau rela berkorban untuk sesama. Jadi dalam pikiran kita, di dalam hati kita, mari kita tanamkan itu adik-adik. Siapa saya? Saya adalah anak Tuhan. Apa sifat saya? Sifat saya adalah rela berkorban untuk sesama. Sifat saya peduli kepada sesama. Supaya adik-adik kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nehemia boleh menjadi berkat bagi rakyatnya, maka adik-adik juga walaupun adik-adik masih kecil, tetapi adik-adik bisa menjadi berkat bagi teman-teman, bagi orang tua, bagi sesama adik-adik yang ada di sekitar adik-adik. Semoga Tuhan Yesus akan memberi adik-adik kekuatan, kemampuan menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama, tapi juga yang peduli kepada sesama. Amin. Adik-adik, sekarang ada ayat hafalan. Harus dihafal di rumah, tetapi juga mengingatnya di dalam pikiran, tanamkan dalam hati. Supaya ayat ini akan berbuah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Buka Alkitab dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 24. Sekali lagi 1 Korintus pasal 10 ayat 24. Kalau adik-adik sudah apa? Mari orang baca bersama-sama dengan suara nyaring. Walaupun adik-adik cuma di rumah tetapi dengan suara nyaring ya. Supaya mama dan papa ada dengar. Oh iya benar, ada ayat hafalan. Ya sama-sama adik-adik kita mulai 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Bisa adik-adik? Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Nah, adik-adik tadi orang sudah dengarkan cerita yang dibawakan oleh Encik Laura. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Peduli Itu Tanda Kasih. Di sana ada apa ya? Ada teman yang butuh. Ulurkan tangan kita.
memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah sudah boleh siapkan persembahan. Untuk tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan berikan persembahan dan kita angkat pujian, beri mereka kasih-Mu. Berkat dari Tuhan, kalau kau kuat sehat itu anugerah Tuhan. Kalau kau pandai terkenal dan banyak yang dapat kau buat, semua diberi padamu agar kau mau dipakainya. Sayangi teman, jangan memilih-milih, bagi berkatmu jangan ditahan-tahan. Hiburlah yang sedih, bukan ditakut-takuti, kasih Tuhan padamu jangan nikmati sendiri. Tolonglah yang lemah, bantu mereka yang perlu, doakan yang sakit, mari yang sepi sendiri, ulurkan tanganmu, beri mereka kasih-Mu, limpahkan syukur buat Allah Tuhan kita. Ulurkan tanganmu, beri mereka kasih-Mu, limpahkan syukur buat Allah Tuhan kita. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan Ci akan membacakan nama-nama anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang akan berhari ulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 November 2020. Yang pertama ada Sola Gracia Mamangke, kolom 3. Yang kedua Angelic Manopo, kolom 8. Yang ketiga Kimberly Stacy Moninka, kolom 17. Dan yang keempat ada Encik Nerti Rumondor, kolom 27. Kemudian ada Aurelia Sharon Kandowangko, kolom 7. Samuel Devano Pangemanan, kolom 17. Vanessa Gabriela Maukar, kolom 4. Baby Mauren Kencem, kolom 21. Belvania Paulina Rory, kolom 16. Dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Encik Laura. Kita angkat pujian, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Ya adik-adik, mari kita siap untuk berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kembali kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia dan penyertaan Tuhan buat kami semua. Saat ini kami telah beribadah kepadamu. Kami boleh memuji memuliakan namamu Tuhan, dan kami sama-sama telah mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, kami bermohon, tanamkanlah di hati dan pikiran kami sebagai anak-anak, untuk kami mau peduli kepada sesama kami, untuk kami mau rela berkorban untuk sesama kami, tapi juga Tuhan mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi sesama kami. Kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak kecil akan tetap bertumbuh di
di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Engkau Tuhan tidak akan membiarkan kami, tapi Tuhan Ia akan berjalan bersama dengan kami. Sehingga setiap apa yang kami lakukan, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang telah kami lakukan saat ini Tuhan mau kuduskan, agar juga boleh memuliakan nama Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang di sepanjang minggu berjalan ini berhari ulang tahun. Tuhan yang memberi mereka ketambahan usia, Tuhan juga yang akan memberkati mereka hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan selalu. Tapi juga kiranya Tuhan, Engkau mau memberkati kami semua yang sudah beribadah kepadamu saat ini kepadamu Tuhan. Berkati kami sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai guru-guru sekolah minggu. Sehingga kiranya Tuhan, kami akan selalu aman dalam lindungan Tuhan. Kami selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu yang senantiasa memfasilitasi anak-anak sekolah minggu dalam peribadatan anak-anak sekolah minggu. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan. Juga tim multimedia dan penanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kegiatan ini. Tuhan berkati selalu. Tuhan beri kekuatan kesehatan. Terlebih Tuhan, kami bermohon di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberi kami perlindungan, menjauhkan kami dari virus ini, sehingga kami akan aman dalam kehidupan ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ibadah kita di sore hari ini sudah selesai dan kita akan muji Tuhan. Dan adik-adik diundang berdiri, kita angkat pujian, Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang besar, yang kecil, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang besar, yang kecil, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa untuk adik-adik yang di rumah, ayat hafalan yang sudah diberikan Encik Laura tadi. Dan sampai ketemu lagi untuk ibadah minggu depan. Dah.